Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Banyak sekali kejadian atau momen-momen bersejarah yang tidak terungkap dan tenggelam begitu aja karena beberapa buktinya ikut hilang di telan kegelapan. Padahal hal tersebut bisa aja loh bikin sejarah tuh berubah, terutama kalau bisa mengungkap siapa dalang utama di balik suatu insiden kan? Penasaran ada apa aja di list video yang aku pilih hari ini? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Rekaman 911. 11 September 2001 tuh jadi hari yang paling kelam dalam sejarah yang efeknya nggak hanya ada di Amerika aja tapi juga di seluruh dunia termasuk Indonesia. Soalnya ini bukan cuma masalah objek vital yang menjadi pusat ekonomi plus tempat kantor bursa saham berdiri doang ya, tapi insiden itu menandai penyerangan teroris secara terang-terangan. Akibatnya hampir 3.000 orang dilaporkan meninggal dalam semalam. Mau yang karena efek tabrakan langsung atau gara-gara terjebak seperti beberapa orang di video ini. Di bagian menara utara ini kelihatan ya, ada seorang di antaranya seperti memegang camcorder gitu, terus mengarahkan ke kanan dan juga ke kiri, dan baru akhirnya merekam ke bawah. Kebayang gak tuh betapa mencekamnya keadaan dia sampai gak tahu harus ngapain dan juga memilih untuk mengabadikan momen-momen terakhirnya? Belum lagi waktu nyorot ke bawah dari lantai 100-an nih ya kira-kira. Wah, ini sih tragis ya kalau jadi dia. Mau loncat pun gak mungkin. Sedangkan api di bawahnya udah membara dan mustahil ya tangga darurat bisa sampai ke sana. Sayangnya, sampai detik ini kita nggak bisa melihat bagaimana isi dari video tersebut, sehingga nggak tahu juga kondisinya saat itu seperti apa. Mau dicari di internet juga nggak ada satupun yang menggambarkan kondisi itu. Jadi artinya kemungkinan besar bukti ini tuh ikut terkubur bersama dengan jasad korban yang tidak bersalah tersebut. Seandainya aja nih semua ini dapat diupload ke internet, mungkin kita bisa tahu ya bagaimana kejadian sesungguhnya di dalam sana, dan mungkin aja ada pelajaran yang bisa dipetik. Ruang kontrol Chernobyl. Kecelakaan reaktor nuklir di Chernobyl yang meledak secara dahsyat pada 26 April 1986 tentu aja mengundang perhatian orang-orang untuk mengetahui apa penyebab tragedi ini. Yang tentu aja nih, semua perhatian mulai tertuju ke reaktor nomor 4, sumber utama dari masalah yang ada di sana. Karena tepat pada jam 1 dini hari, para insinyur yang bertugas seperti biasanya telah memulai tes keamanan rutinnya teman-teman. Hingga 20 menit kemudian kondisi berubah mencekam di mana tekanan mulai meningkat yang menyebabkan alarm berbunyi hingga akhirnya terjadi sebuah ledakan yang besar. Namun banyak orang berfokus pada kejadian besarnya aja ya, tapi nggak sadar tuh ternyata ada loh serangkaian aksi yang tidak kalah penting. Contohnya nih, bagaimana percakapan di dalam ruang kontrol nomor 4 ini terjadi, keputusan-keputusan apa aja sih yang dibuat oleh mereka, dan gimana sih penyebab utamanya? Kita tahu kalau Uni Soviet itu cukup menjaga kerahasiaannya ya. Namun, fasilitas nuklir seperti Chernobyl ini biasanya pakai sistem pemantauan yang terpusat kan? Jadi, harusnya ada sesuatu yang penting nih yang mungkin telah direkam dan juga diarsipkan dengan baik, yang mana akhirnya mulai muncul spekulasi kalau mereka tuh punya log audio aslinya. Ya simpel deh, kita lihat aja ya deretan insinyur yang tercatat di sini dan berbuat apa sih mereka pada saat kejadian. Dari situ harusnya sadar kalau keterangan ini hanya bisa didapat dan dikeluarkan dari saksi, plus ada rangkaian bukti CCTV dan rekaman audio lewat mikrofon dong. Ya, menurut desas-desus dari Ordal nih, katanya emang ada salah satu rekaman berupa gulungan audio gitu yang diperkirakan menyimpan percakapan 40 menit terakhir. Tapi apa sih yang terjadi sekarang? Orang tuh mulai meragukan jika rekaman itu dari awal emang gak ada atau bahkan sudah dilenyapkan. Padahal itu kan salah satu bukti penting yang bisa dipelajari kan? Mungkin nih spekulasi orang tuh jadinya menganggap seandainya rekaman itu dijadikan bukti, malah bakal membuat kesalahan para insinyur itu terbongkar, termasuk kegagalan sistem serta protokol keamanan yang ada di dalamnya ya. Bisa-bisa Uni Soviet akan terkena masalah yang lebih besar daripada sekarang. Karena sampai detik ini kan tempat itu masih berbahaya untuk ditinggali. Itu kalau dari segi teknisnya ya. Tapi di sisi lain pasti kondisi mengerikan begitu bakal makin tragis sih kalau didengar secara langsung. Ya nggak sih? Siap emang kalian untuk dengerin suara teriakan serta rintihan orang-orang yang terjebak dan harus menahan rasa sakit karena bencana yang tidak diinginkan sejak awal ini? Pendaratan di bulan.
Momen bersejarah untuk umat manusia itu sebenarnya ya ini. Pendaratan di bulan yang dilakukan sama NASA tahun 1969 sekaligus menandakan kalau itu pertama kalinya manusia bisa pergi ke luar angkasa. Nah, abis itu kan disiarin tuh ya di televisi yang ditonton oleh jutaan orang. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak sadar kalau ini adalah versi rekaman dengan kualitas yang jelek loh teman-teman. Harusnya di otak kalian sekarang bakal muncul pertanyaan nih ya, berarti mana dong rekaman asli dengan kualitas tingginya? Ya, jawabannya tentu ada, tapi dalam format SSTV. Kalau dilihat dari alur di websitenya Bumi Datar, video yang kalian lihat ini tuh adalah versi rekaman yang dikirim pertama kali ke teleskop radio. Tapi karena datanya nggak bisa dibaca dan juga belum diubah ke format penyiaran televisi pada saat itu, ya akhirnya video tersebut dikonversi sehingga membuat kualitasnya jadi menurun. Nah, problemnya adalah di awal tahun 80-an kan video ini tidak diamanin dan pas NASA membutuhkan media penyimpanan perekaman gambar, data awalnya itu malah dihapus dan juga udah ditimpa ulang. Jadinya rekaman asli dengan kualitas gambar yang tajamnya tuh hilang dan dampaknya kita nggak bisa lihat segala sesuatu lebih detail. Ya, akibatnya berbagai teori konspirasi pun mulai muncul lah. Kayak misi ini sebenarnya palsu dan dilakuin dalam studio lah. Sampai ada dugaan kalau rekaman itu emang sengaja dibakar. Karena mungkin aja informasi aslinya diubah biar jadi narasi yang kayak disampaikan ke publik sekarang gara-gara ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Kecelakaan Ayrton Senna. Kecelakaan Ayrton Senna juga nggak wajar nih ya. Mengingat dia adalah salah satu pembalap terhebat sepanjang masa yang harus tutup usia karena kecelakaan tragis waktu Formula One di San Marino Grand Prix 1994 atau tepatnya di sekitar Tamburello Corner ketika melaju dengan kecepatan 309 km per jam. Nah, tiba-tiba aja dia kehilangan kendali dan juga keluar jalur sampai-sampai menghantam dinding beton yang tidak ada tutupannya. Waktu disamperin bisa kelihatan ya kalau bagian kanan mobil itu hancur lebur dan juga bikin luka yang fatal. Bahkan karena itu juga dia terbunuh seketika. Nah, dalam proses pengadilan yang berlangsung pun, timnya juga nggak tahu dan mengaku bingung sama penyebab pasti kecelakaan itu. Anehnya nih, dia kan ada kamera yang terpasang di mobilnya ya. Tapi rekamannya itu selalu aja dipotong sebelum terjadinya momen tabrakan. Jadi publik tuh nggak pernah tahu apa yang terjadi pada saat kecelakaannya karena video ini juga tidak dirilis oleh Formula One secara utuh. Pertanyaannya tuh jadi kenapa sih sampai harus disembunyiin segala? Pasti ada alasannya dong. Apa karena kerusakannya ternyata beneran ada di kolom kemudi yang dimodifikasi atas permintaan pembalap? Ya nggak tahu deh. Yang jelas rekaman penting ini hilang termasuk waktu lagi di dalam proses persidangan. Dan makin nambah kecurigaan kalau manajemen Formula One menyembunyikan sesuatu ya. Entah apa penyebabnya, tapi pastinya bukanlah alasan yang bagus untuk siapapun itu ya teman-teman. Wanita babushka. Dari setiap kasus yang terjadi, saksi mata itu bisa jadi kunci jawaban untuk memecahkan insiden yang menemui jalan buntu. Kayak pas pembunuhan Presiden John F. Kennedy aja deh ya. Walaupun Lee Harvey Oswald dijadikan tersangka karena beraksi dari lantai 6 seorang diri aja, tapi apa iya nggak ada orang lain yang berjaga-jaga seandainya orang ini gagal melakukan misinya? Ya, jadi ada kemungkinan kalau rencana itu dalangnya nggak cuma satu kan? Masalahnya nih, nggak ada bukti yang bisa didapat kecuali wanita babushka ini muncul. Dari sebelum dan sesudah penembakan, dia masih aja berdiri di pinggir jalan seperti megang sesuatu gitu loh. Kalaupun senjata kan udah pasti ditangkap sama para petugas patroli yang sedang berjaga di samping-sampingnya itu dong ya. Berarti kemungkinan besar dia lagi merekam kejadian tersebut karena posisinya yang sangat strategis. Mana pakaiannya cukup menarik perhatian gara-gara nyentrik gitu lagi. Cara dia milih stylenya nggak sesuai ya sama musim Amerika pada saat itu. Apa jangan-jangan ini tuh berfungsi sebagai penyamaran? Ya nggak tahu juga sih. Tapi sayangnya FBI pun udah berusaha mencari wanita ini dan tetap aja identitasnya tuh tidak pernah terungkap. Malah ada yang curiga juga nih kalau apa dia tuh beneran cewek atau enggak. Soalnya badannya lihat aja dong, tegap dan kekar untuk seorang wanita nggak sih? Ya sebenarnya ada juga ya yang ngaku-ngaku. Jadi di tahun 1970 katanya Beverly Oliver itulah yang merekam pakai Super 8 Yashica. Walaupun banyak yang jadi nggak percaya karena kejanggalannya, seperti salah satunya nih gara-gara alat yang dipakai katanya belum beredar pada saat itu.
Tapi ya intinya agen FBI udah nerima videonya dan sampai sekarang sama sekali tidak ada yang dirilis ke publik. Entah apakah masih didalemin, pelakunya beneran ada yang lain dan juga mustahil dipecahin, atau emang bohong aja gitu. Tapi kalau menurut kita sih sampai sekarang dia masih jadi seorang saksi mata yang anonim dan punya bukti penting dalam kasus ini, entah sebagai penonton atau malah sebagai pelaku. Sayangnya orang itu memilih untuk menghilang dari keramaian dan tidak pernah menunjukkan mukanya sama sekali. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.